Siap. Oke, pada pagi hari ini kita juga udah kedatangan pemateri yang sangat antusias dan mungkin akan memberikan materi yang sangat insightful bagi teman-teman semuanya. Selamat pagi, Mas Fauzi. Halo Mas Ranu, selamat pagi. Ya, Apakah suara gimana saya kabarnya? terdengar Mas Ranu? Ya, terdengar dengan jelas, Mas Fauzi. Oke, terima Oke. kasih Mas Ranu. Saya juga mau menyapa ini 130 partisipan. Halo teman-teman semuanya, terima kasih sudah join ya. Hari ini saya senang sekali Mas Ranu. Pagi Ya. ini hari Minggu itu produktif lagi, tidak hanya rebahan tapi produktif ya. Dan teman-teman juga sangat effort 130 orang ini join di pagi hari ini untuk mengikuti forum seperti ini. Dan ya, sangat senang lah Mas Ranu belajar bareng bersama ratusan orang. Oke, Mas Fauzi. Oke, Mas Fauzi sangat excited sekali ya teman-teman. Semoga teman-teman juga sangat excited untuk mendapatkan materi yang sangat insightful pada pagi hari ini dengan Mas Fauzi. Oke, Mas Fauzi, perkenalkan teman-teman, berikut merupakan pemateri kita bernama Mas Fauzi. Beliau merupakan lulusan dari Hubungan Internasional dari University Muhammadiyah Yogyakarta, sekaligus peraih predikat Best Graduate Student pada tahun 2025. Beliau juga memiliki pengalaman sebagai community relation serta turut mendirikan startup berbagai komunitas dan juga beliau aktif dalam organisasi dan pernah memimpin BEM Visipol UMY hingga masuk dalam top 100 student organization di Indonesia. Ya gitu ya teman-teman. Ternyata Mas Fauzi ini sangat aktif dalam kegiatan organisasi di kampusnya pada saat itu. Dan sangat excited sekali kita untuk mendengarkan pemaparan materi dari Mas Fauzi. Oke, sebelum kita memasuki agenda webinar pada siang hari ini, izinkan saya untuk membacakan agenda webinar pada siang hari ini. Yang pertama, acara akan kita mulai dengan pembukaan serta dokumentasi. Kemudian kita akan masuk ke sesi pemaparan materi oleh pembicara dan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Lalu yang terakhir, acara akan kita tutup dengan pengumuman penting dari panitia. Sebelum kita mulai, mari kita abadikan momen ini dengan sesi foto bersama. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera masing-masing. Kepada panitia, silakan membantu pengambilan gambar. Baik, teman-teman bisa untuk on cam terlebih dahulu untuk saya ambil gambarnya. Oke, ada beberapa slide. Slide pertama terlebih dahulu, satu, dua, tiga. Slide kedua, satu, dua, tiga. Dan slide terakhir, satu, dua, tiga. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Valentia. Sebelum kita mulai, sebagai pengingat, kami mohon kepada seluruh peserta untuk yang pertama, mengaktifkan kamera selama webinar berlangsung, lalu yang kedua, menonaktifkan mikrofon kecuali saat berbicara, lalu yang terakhir, jika ada pertanyaan, silahkan diajukan melalui link Slido yang sudah kami sediakan oleh panitia, atau teman-teman bisa mengaktifkan fitur raise hand. Oke, acara pertama adalah pembukaan acara. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, mari kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Direktur IAS, yaitu Ibu Nur Aini, melalui video yang akan ditayangkan berikut ini. Kepada panitia. Institute for Advanced Science, Social and Sustainable Future atau IAS adalah bagian dari PT Kia Cendikia Alami yang didirikan pada tahun 2022. Kami adalah lembaga yang berkomitmen untuk mempromosikan keberlanjutan lingkungan melalui karya ilmiah akademik serta praktik non-akademik terbaik. IAS diinisiasi oleh para ahli di bidang lingkungan sosial dan studi keberlanjutan yang bertujuan untuk menciptakan iklim akademik yang lebih baik. Morality before knowledge. Kami percaya bahwa niat baik harus dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang benar, karena niat baik saja tidak cukup untuk membuatnya benar. Oleh karena itu, kami akan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil untuk mencapai tujuan akan melalui tahapan etis yang tepat, mematuhi etika yang berlaku sepanjang perjalanan.
Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Mas Fauzi. Kepada Mas Fauzi, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Ranu atas kesempatannya. Oke, halo semuanya teman-teman. Ini ada 153 orang ya. Wow, keren banget nih. Hari Minggu tapi malah join forum ini ya. Pagi ini seperti yang saya sebutkan tadi di awal, Mas Ranu, saya itu senang sekali ya. Eh, Selain karena saya bisa berjumpa dengan kawan-kawan, eh, saya juga melihat semangat antusiasme teman-teman ya, ada 150 orang. Gitu. Karena saya sangat ini, Mas Rano, saya sangat paham betul bahwa menggerakkan orang ke dalam forum-forum seperti ini itu susah untuk zaman sekarang. Jadi sangat bersyukur ya, terima kasih banyak teman-teman, 158 orang ingin belajar bersama, dan juga terima kasih ke teman-teman IASSF, shout out to IASSF karena sudah menjalankan forum ini ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Oke teman-teman, hari ini kita mau belajar leadership gitu ya. Semua orang itu, nggak semua orang, tapi beberapa orang mungkin ya. Sebagian orang lebih itu pengen jadi leader gitu ya. Tapi bingung mulainya dari mana gitu ya. Nah, semua orang itu pengen menjadi leader di sebuah perkumpulan atau organisasi atau perusahaan gitu ya. Tapi ada hal yang luput sebenarnya yang belum bisa apa ya, belum bisa dimiliki oleh orang-orang itu gitu. Nah, makanya judulnya di sini saya taruh Your Maybe Missing Piece in Life Self Leadership. Jadi mungkin kalau kehidupan kita itu seperti puzzle, yang missing piece, salah satu puzzle yang missing piece di kehidupan kita itu mungkin self leadership gitu ya teman-teman. Nah di sini kita pengen belajar bareng-bareng gitu. Oke, next Mas Ranu. Oke, Kak Valen mungkin bisa di next. Yang slide kedua aja dulu Kak. Oke, mungkin lagi ada error ini ya, Mas. Apakah ada kendala, Kak Dewi? Oke, Mohon ditunggu ya teman-teman. Mungkin Kak Dewi sedang terkendala. Oke. Oke, mohon ditunggu sebentar ya, Mas Fauzi. oke santai santai. Oke, sebelum kita belajar mungkin saya ingin memperkenalkan diri sedikit ya. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Ranu beberapa hal ya. Cuma saya ingin menyampaikan beberapa hal yang belum disampaikan mungkin ya. Yang pertama itu saya berasal dari Kota Palu. Kota Palu itu di Sulawesi Tengah ya kalau teman-teman belum tahu. Dan saya juga itu selalu memposisikan diri sebagai full-time learner. Saya sebagai orang yang selalu pengen belajar ya. Makanya saya hadir di forum ini untuk berbagi cerita dan juga mendapatkan cerita dari teman-teman semua. Tapi saya juga suka untuk berbagi apapun itu teman. Dan saya juga memposisikan diri sebagai generalis ya. Jadi saya suka mencoba hal-hal yang baru. Tapi untuk saat ini saya sebagai community relations specialist di perusahaan bernama Cuit. Cuit ini perusahaan yang bergerak di bidang community enabler. Jadi kalau teman-teman itu punya komunitas atau organisasi atau perkumpulan yang ingin mengadakan event dan pengen berkolaborasi dengan kami sangat open, teman-teman. Yang lainnya mungkin sudah dijelaskan oleh Mas Ranu tadi, mungkin kita bisa langsung aja ke materinya ya, Mas Ranu. Oke, next. Oke, mungkin ada sedikit ini ya, ada sedikit kendala ya. Oke, ini masuk di slide ketiga. Nah, teman-teman, saya disclaimer dulu ya bahwa semua yang ada di slide saya ini saya cuma connecting the dots aja. Jadi saya cuma menyambung semua apa yang telah disampaikan oleh leader-leader sebelumnya. Jadi saya cuma mengutip aja. Saya belajar dari mereka semua dan mungkin
beberapa orang ini atau mungkin lebih banyak itu leader-leader dari luar ya. Karena saya itu belajar leadership dari leader-leader startup atau CEO di perusahaan-perusahaan tertentu gitu ya. Dan juga saya juga di sini pengen sharing-sharing aja sama teman-teman. Jadi saya bukan sebagai seorang excellent leadership atau excellent leader, tapi saya pengen belajar bersama teman-teman gitu. Oke, kita mulai dari pertanyaan what if. Kalau kita mulai dari pertanyaan what aja gitu ya, misal what is leadership? Mungkin semua teman-teman tahu deh, leadership itu apa? Leadership itu aksinya. Leader itu orangnya gitu ya. Ya mungkin semua orang tahu, tapi kalau kita lempar pertanyaan nih, what if there is no leadership in this world? Gimana sih kalau leadership itu nggak ada di dunia ini gitu? Mungkin biar forumnya cair nih, biar diskusinya dua arah ya. Mungkin saya pengen satu orang yang mau jadi volunteer untuk menjawab pertanyaan ini gitu, yang menyampaikan pendapatnya gitu. Gimana sih kalau dunia ini nggak ada leadership gitu? Mungkin ada satu orang, nanti saya kasih hadiah deh karena forumnya forum online ya. Jadi saya kasih hadiahnya itu e-wallet aja, uang untuk ngopi-ngopi aja gitu ya. Nah, boleh deh Mas Ranu, kita lempar pertanyaan ini ke peserta. What if there is no leadership in this world? Gimana sih kalau nggak ada leadership di dunia ini? Ayo siapa yang berani gitu buat menjawab? Nggak Oke, ada yang salah ya teman-teman. teman-teman ya, Mm-mm. karena ini pendapat. Ada yang berani nggak, teman-teman? Langsung rasain aja kalau misalkan teman-teman ada yang pengen jawab langsung. Oke, silahkan. Itu ada Mas Ilham tuh. Mas Oh Ilham iya. tepuk tangan atau raise hand tuh? Oke, ada teman-teman? Kalau Kalau menurut nggak saya ada, sih, kedengeran suara saya, oke boleh. Mas siapa namanya? Mas Ilham. Oke, monggo Mas Ilham, silahkan. Oke, terima kasih. Untuk menurut saya, kalau semisal di itu gak ada pemimpinan, mungkin acaranya mungkin atau kegiatannya mungkin tidak akan berjalan dengan lancar. Yang pertama. Dan yang kedua itu bakal kesusahan, ntar ini mau gimana, itu mau gimana. Mungkin dari saya itu saja sih. Oke, Terima kasih. Mas Ilham. Terima kasih jawabannya Mas Ilham. Nah, benar kata Mas Ilham. Jadi, suatu acara atau suatu program atau bahkan suatu perkumpulan itu bakal kacau gitu ya. Bakal kacau kalau nggak ada leadership gitu, bakal terkendala. Kalau kita mulainya dari struktur sistem internasional yang lebih besar gitu ya. Bayangkan kalau dunia ini negara-negara itu nggak ada kepemimpinan gitu, nggak ada pemimpin yang mengatur jalannya permainan politik dunia gitu, pasti bakal kacau gitu kan. Pasti semua semua negara itu bakal berperang karena semua negara itu egois gitu kalau nggak ada yang ngatur gitu. Jawabannya sangat bagus Mas Ilham, terima kasih. Nanti teman-teman panitia bisa ini ya, bisa uh, meng-reach out Mas Ilham, minta nomor HP-nya, nanti kita kasih e-wallet gitu. Terima kasih Mas Ilham. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, uh, sekarang kita ini ya, pendekatannya itu start from the end. Jadi kalau materi yang diamanahkan ke saya itu soal self leadership, gimana cara kita mengambil tongkat kepemimpinan dari diri kita sendiri daripada menunggu struktur-struktur atau organisasi dulu gitu kan. Jadi saya pengen start from the end. Kita pengen menjelaskan bahwa leadership itu dari hal-hal yang besar dulu, baru nanti masuk ke hal-hal yang dasar gitu ya. Jadi kita balik dulu ya teman-teman. Bisa dibalik dulu Kak ke slide yang ketiga tadi. Oke. Nah, saya itu selalu mengandaikan bahwa leadership itu seperti sebuah kapal pesir yang besar, yang mewah, yang ada di tengah laut, teman-teman. Jadi kapal besar ini itu sistemnya canggih, sistem lokasinya, uh, sistem informasinya, ada nakodanya, ada fasilitas-fasilitas yang canggih dan mewah. Semuanya lengkap di kapal ini. Tapi ada satu yang kurang di kapal ini. Ada yang bisa jawab nggak apa yang kurang di kapal yang megah ini? Ada yang bisa jawab, teman-teman? Nanti kita kasih e-wallet lagi deh. Satu orang aja. Jadi leadership ini seperti sebuah kapal mewah, kapal pesir mewah di tengah laut. Itu sistem informasinya canggih, semua peralatan-peralatan
yang ada di dalam itu sangat apa ya, sangat canggih. Terus orang-orang di dalamnya juga orang-orang kaya, fasilitas-fasilitas yang mewah gitu ya, ada nakodanya itu. Apa yang kurang di kapal itu gitu? Ada yang bisa jawab? Oke, mungkin belum ada yang ini ya, yang bisa jawab dulu ya. Kita lanjut aja ya teman-teman ya. Oke, jadi saya itu selalu mengandaikan seperti sebuah kapal gitu. Semuanya canggih, tapi ada satu yang kurang teman-teman. Apa yang kurang? Titik koordinat yang disepakati nggak ada. Kapal ini mau kemana itu nggak ada. Jadi nggak ada arah gitu. Kapal secanggih apapun itu di tengah laut, kalau nggak ada arah, nggak ada yang menyepakati kita mau kemana, itu pasti bakal di situ-situ aja kapalnya gitu kan. Nah, jadi leadership itu seperti itu teman-teman. Leadernya mungkin ada, nakodanya mungkin ada, tapi nggak ada orang yang punya leadership yang bisa menyepakati kapal ini mau kemana gitu. Jadi sesimpel itu. Nah mungkin kalau kita masuk ke dalam struktur yang lebih sempit ya, mungkin kayak keluarga aja gitu. Misal ada keluarga kecil, suami istri dan 2 anak dalam satu rumah. Mungkin kalau ibunya nggak punya leadership atau ayahnya nggak punya leadership, itu bakal kacau rumah itu kan. Yang sesimpel itu sebenarnya. Oke, kita lanjut. Next. Oke, ini kutipan yang saya ambil dari Peter Drucker. Peter Drucker ini konsultan dan edukator dari Amerika. Dia bilang bahwa di organisasi atau komunitas itu hanya ada 3 yang sering natural terjadi. Gitu. Yang pertama itu friction, yang kedua confusion, yang ketiga underperformance. Friction ini itu gesekan-gesekan yang terjadi antara anggota di komunitas atau organisasi, teman-teman. Dan itu natural banget terjadi di sebuah organisasi atau komunitas, teman-teman. Ada yang dalam satu organisasi beda divisi misal. Terus beda divisi itu orang-orang gesekan karena kepentingan tersebut gitu kan. Jadi itu ada gesekan-gesekan itu dan itu natural nggak apa-apa. Terus yang kedua ada confusion. Orang-orang dalam organisasi itu bingung mau ngapain dan mau kemana setelah itu gitu kan. Nah itu confusion. Dan yang ketiga underperformance. Kurang orang-orang dalam organisasi atau komunitas ini kurang motivasi sehingga mereka juga confused tadi, bingung mau ngapain gitu. Jadi akhirnya apa? Underperformance, nggak bisa tampil secara maksimal dalam organisasi itu. Nah biasanya kalau obatnya itu ya, obatnya dalam organisasi atau komunitas itu untuk mengobati friction itu bonding. Jadi untuk mengatasi gesekan-gesekan antar teman-teman itu bonding, itu friction. Terus confusion ini biasanya orang-orang yang kebingungan itu biasanya di upgrading. Jadi friction tadi itu bonding, ini upgrading. Underperformance juga bisa di upgrading, teman-teman. Nah, jadi obatnya itu, obat simpelnya ya, obat cepatnya itu. Tapi itu cuma sementara, teman-teman. Kalau nggak ada leadership, nggak ada orang yang untuk menggerakkan orang-orang untuk bonding, nggak ada yang gerakan untuk orang-orang untuk upgrading, itu bakal balik lagi friction, confusion, underperformance gitu. Seperti itu. Next, Kak. Oke, sekarang teman-teman nih, saya yakin teman-teman di sini itu banyak yang mahasiswa ataupun banyak yang lagi kerja di sebuah perusahaan gitu ya. Nah, coba sekarang pikirkan teman-teman, siapa leader yang terbaik yang pernah bekerja sama dengan kalian? Think about the best leader you have ever worked with. Coba dipikirkan teman-teman. 5 sampai 10 detik deh, pikirkan. Oh, kakak ini atau ibu ini atau bapak ini itu jadi leader panutan saya deh yang pernah bekerja sama saya. Coba dipikirkan. Nanti kita kita apa ya kita share jawabannya di akhir gitu ya. Coba dipikirkan teman-teman. Oke, sudah terpikirkan ya. Kita next Kak. Next slide. Nah, mungkin dan saya yakin ya orang-orang yang teman-teman pikirkan tadi sebagai leader yang terbaik yang pernah bekerja sama dengan teman-teman itu paham dengan formula ini teman-teman. Nah, formula ini itu formula leadership problems yang diciptakan oleh Lars Sutman. Lars Sutman ini leadership trainer yang sering tampil di TED Talks gitu ya. Jadi dia itu buat formula ini. Leadership problems itu ada karena TLT times PL times P. TLT dikali PL kali P. TLT itu too little time. Nah, too little time ini mungkin teman-teman sering ketemu sama leader yang bukan leader tapi bos gitu ya. Dia memposisikan dirinya sebagai leader tapi malah
seperti bos gitu kalau di kantor, kalau di organisasi atau di kampus gitu ya. Nah, too little time, dia nggak punya waktu buat bersama-sama dengan anggota-anggotanya gitu. Dia nggak punya waktu. Nah, kalau Lars Subman ini apa ya? Mencontohkan itu seperti headless chicken syndrome. Jadi kayak ayam gitu ya. Ayam kalau dikumpulkan dalam satu kandang dengan teman-teman lainnya, terus ditutupi kepalanya gitu ya, kepalanya nggak ada, dia bingung mau kemana gitu. Jadi too little time. Nah, biasanya leader-leader kayak gini tuh sering melempar tanggung jawab ke anggota-anggotanya. Misal kayak, wah kamu kerjain ini ya, kamu kerjain ini ya. Tapi dia nggak tahu sebenarnya pekerjaan itu seperti apa. Makanya dia lempar gitu. Nah, itu too little time. Dia nggak punya waktu buat uh, anggotanya. Terus people ini, jadi leader itu harus dealing with people. Emang belongingnya harus belonging to people, teman-teman. Harus mengayomi orang-orang dalam organisasi atau perkumpulan gitu. Kalau dia cuma sibuk sama dirinya sendiri, ya dia nggak bisa disebut sebagai leader. Ya dia harus disebut sebagai bos. Bos sama leader itu beda. Nah, leader itu harus mengayomi orang-orangnya. Biar apa? Biar orang-orangnya itu merasa leadernya itu punya empati, punya simpati, dan orang-orang dalam organisasi itu pasti bakal nyaman dan pengen stay terus di organisasi itu gitu. Nah, terus ada power. Power ini biasanya leader-leadernya itu menyalahgunakan power ya. Kalau kita bicara soal struktur yang lebih besar kayak negara gitu ya. Ada negara yang leadernya itu memang dia menyalahgunakan kekuasaan gitu. Nah, ada contoh riset ya, penelitian dari universitas ternama di Amerika. Kalau nggak salah Universitas Berkeley. Penelitinya ini mencoba eksperimen makan cookies gitu ya. Jadi eksperimennya ini dia mengumpulkan 3 orang mahasiswa dalam satu grup. 3 orang mahasiswa itu, duanya ditugaskan sebagai project eksekutor, satunya itu sebagai ketua atau supervisor yang mengawasi project itu gitu. Jadi mereka dikumpulkan dalam satu ruangan, terus mereka mengerjakan project tadi. Yang 2 orang jadi project eksekutor, yang satu lainnya itu jadi supervisor yang mengawasi itu, yang mengketuai itu. Nah, mereka dikumpulkan mengerjakan project, kemudian 2 jam setelah itu mungkin ya, peneliti ini masuk ke dalam ruangan itu membawa sebuah apa ya, sebuah piring cookies lah. Jadi ada banyak cookies di dalam piring itu gitu. Nah, setelah dicek ternyata dengan signifikan orang yang didapuk sebagai supervisor tadi itu memakan lebih banyak cookies daripada 2 orang yang didapuk sebagai project executor tadi gitu. Dan lebih parahnya lagi ya, orang yang diamanahi sebagai supervisor tadi gitu ya, itu makan cookiesnya itu serpian-serpian atau crumblesnya itu bertebaran di mejanya, jadi kotor gitu. Nah, itu apa artinya? Artinya dia menyalahgunakan kekuasaan. Dia merasa bahwa, oh, saya didapuk sebagai supervisor, jadi saya harus semena-mena dengan project eksekutor tadi gitu kan. Seperti itu. Nah, terus gimana sih mengatasi leadership problems ini gitu? Nah, coba di next, Kak. Nah, kalau menurut D-Hawk ini founder of Visa. Jadi kalau teman-teman punya kartu rekening, itu bisa dicek kartu rekeningnya itu ada logo Visa gitu ya. Itu dia foundernya. Nah, D-Hawk ini bilang, kalau kita mau memimpin di forum yang lebih besar, ya kita mau nggak mau harus invest dulu seenggaknya 40% waktu kita untuk memimpin diri sendiri gitu. Jadi nggak bisa kita pengen memimpin sebuah perkumpulan atau organisasi yang lebih besar, kita harus selesai dulu sama diri kita sendiri gitu. Harus invest dulu 40% waktu kita untuk memimpin diri sendiri gitu. Nah, gimana strateginya gitu? Coba di next, Kak. Nah, strateginya seenggaknya ada 3 ya, teman-teman. Yang pertama itu self-awareness, yang kedua self-reflection, yang ketiga self-regulation. Bisa di next, Kak. Kita mulai dulu dari self-awareness, teman-teman. Jadi kita tuh harus tahu dulu nih diri kita. Harus aware dulu nih, harus kenal dulu, harus selesai dulu sama diri kita sendiri. Nah, gimana caranya? Yang pertama itu karakter traits check. Nah, karakter traits check ini kita harus kenal dulu sama diri sendiri kita. Kalau teman-teman mau pakai tools, itu banyak di internet, banyak ada learning style quiz, ada human design, itu banyak toolsnya kalau di internet. Nah,
Tapi kalau mau simpelnya, kita karakter traits check-nya itu pakai kertas saja. Jadi kita pakai kertas buat tabel, eh, kita itu kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan kondisi yang kita nggak pengen itu apa. Dari situ kita kita jadi tahu tuh, kita jadi kenal sama diri kita sendiri gitu kan. Nah terus yang kedua, be yourself. Nggak perlu teman-teman jadi orang lain gitu, nggak perlu jadi orang lain. Jadi kalau kita mungkin mengidolakan pemimpin gitu ya, kita nggak harus mengikuti semuanya apa yang dia lakukan gitu. Ya be yourself aja. Contohnya, ini cerita dikit ya. Jadi saya itu punya partner kerja dan dia juga sebagai leader lah di sebuah perusahaan gitu. Saya itu mengamati gimana cara dia kerja, gimana caranya dia apa ya, body gesturnya, body language-nya, gimana cara dia ngomong sampai orang-orang tuh suka sama dia. Sukanya dalam hal ini ya, dalam hal apa? Kepemimpinannya gitu. Nah, saya mengamati bahwa oh, ternyata leader ini, teman saya ini dia penyampaiannya itu adem banget. Dia lemah lembut, terus dia ya kalem lah, kalem. Jadi orang-orang suka sama dia. Nah, saya ini kan tipenya tipe orang yang belak-belakan gitu ya. Kalau nggak suka pasti saya bilang, ya mungkin tipe orang timur kebanyakan seperti itu karena saya orang timur gitu ya. Jadi saya coba mengikuti lah, mengikuti gimana cara dia gaya kepemimpinannya gitu kan. Ternyata setelah saya ikuti dan saya coba di salah satu forum, ternyata nggak cocok sama diri saya gitu. Nah, setiap orang itu memang punya secret sauce-nya masing-masing, punya signature-nya masing-masing gitu ya. Jadi saya mungkin orang yang suka belak-belakan ya, justru itu yang secret sauce saya gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi be yourself aja gitu ya. Oke, next Kak. Oke, kita lanjut ke self-reflection. Oke, next Kak. Nah, self-reflection ini cara kita merefleksi diri gitu ya. Kalau saya itu ada dua cara untuk merefleksi diri sendiri gitu. Yang pertama itu overthinking after work gitu. Nah, mungkin bagi beberapa orang gitu ya, bagi beberapa orang itu overthinking itu dianggap sebagai hal yang negatif gitu ya. Tapi bagi saya justru itu privilege bagi saya. Kenapa? Karena overthinking itu bikin kita jadi mikir gitu kan. Kalau kita nggak mikir ya ya bahaya juga jadi brain rot nanti otaknya gitu kan. Jadi setiap kerja itu pulang kerja karena Jakarta macet, jadi saya sering overthinking tuh. Overthinkingnya soal apa? Soal keseharian saya di kantor. Misal, hari ini saya sudah banyak berkomunikasi dengan orang-orang kantor. Nah, setelah pulang, saya refleksinya itu lewat overthinking. Jadi saya mikir kayak, aduh, hari ini saya buat salah apa ya di kantor ya? Gitu. Hari ini saya komunikasinya sama teman-teman kantor itu baik atau buruk ya? Jadi overthinkingnya seperti itu. Karena mungkin kondisi di Jakarta juga karena macet tadi ya, jadi saya lebih banyak berhentinya di jalan. Nah, karena berhenti itu untuk mengisi waktu kosong itu saya sering overthinking teman-teman. Jadi mungkin bisa dicoba teman-teman. Nah, di Amerika juga pernah ada penelitian kalau kita sering memikirkan hal-hal yang seperti itu ya, wah gimana ya di kantor itu saya buat salah apa ya? Misal kita mikir kayak gitu. Nah, itu bisa increase, bisa menambah empati kita ternyata secara perlahan. Itu menurut penelitian di salah satu universitas di Amerika. Nanti coba dicek teman-teman. Terus yang kedua, daily reflection. Daily reflection ini teman-teman sediain kertas saja. Daily reflection sediain kertas. Misal pagi, pagi itu teman-teman pikirin, oh hari ini saya mau ngelakuin ini. Nah, coba dipikirin, ditulis di kertas, tantangannya apa, peluangnya apa gitu. Dan pikirin juga bahwa leader yang pernah bekerja dengan saya itu pernah juga mengerjakan apa yang ingin saya kerjakan ini. Jadi saya harus mengikuti cara-caranya gitu. Nah, daily reflection itu seperti itu. Oke, next Kak. Oke, yang terakhir ada self-regulation. Nah, bayangin teman-teman. Teman-teman tadi udah menyelesaikan tuh self-awareness. Teman-teman udah punya awareness. Terus udah selesai mengerjakan soal self-reflection tadi. Tapi, kalau dirasa-rasa, besoknya itu teman-teman punya masalah-masalah ini, gitu kan? Teman-teman duduk di sebuah kursi, misal. Kayak sekarang nih, duduk di sebuah kursi, teman-teman mikir, aduh banyak batu yang apa ya, yang menindis gitu ya. Menindih gitu ya. Nah, udah menyelesaikan self-awareness, menyelesaikan self-reflection, tapi ternyata masalah masih banyak gitu kan. Yang pertama mungkin
teman-teman bekerja di perusahaan itu ada tim yang kurang perform gitu ya, terus ada LPG yang numpuk, niat nabung lebih tapi pay later menunggu gitu misalnya ya, besok meeting gitu. Jadi banyak masalah-masalah yang akan datang sebenarnya, walaupun sudah menyelesaikan dua strategi tadi gitu. Tapi nggak apa-apa, itu tandanya bahwa uh, teman-teman punya privilege gitu. Nah, kalau kata Dokter Gia ya, yang sekarang lagi trending, Dokter Gia versus Dokter Tirta gitu. Kalau kata Dokter Gia, sebenarnya ini dia ambil juga, dia kutip dari profesor di Amerika juga. Nah, dia bilang, pressure itu ya privilege gitu. Pressure is privilege. Nah, kenapa? Karena dari pressure itu teman-teman bisa mikir langkah-langkah ke depannya itu mau ngapain gitu. Problem solving-nya nanti gimana gitu. Jadi itu tadi, self-regulation harus dipikirkan dulu bahwa pressure is privilege. Nah, terus yang kedua, coba teman-teman latihan bahwa gimana caranya meregulasi emosi gitu. Jadi kalau teman-teman nanti jadi pemimpin di sebuah perusahaan atau perkumpulan gitu ya, teman-teman harus bisa meregulasi emosi gitu. Gimana caranya teman-teman itu kalau udah mau marah banget, muak banget, itu bisa diturunin. Aduh, ini kok teman kerja saya, partner rekan kerja saya tuh kayak gini ya. Aduh, pengen marah rasanya gitu. Pasti pengen marah teman-teman. Dan perasaan marah itu memang wajar gitu karena menurut saya ya, pemimpin yang nggak pernah marah, yang merasa bahwa ombaknya tenang-tenang aja di perusahaan, itu pemimpin yang gagal bagi saya. Kenapa? Karena tiap perusahaan itu pasti, atau setiap organisasi atau komunitas itu pasti punya masalah-masalah tersendiri gitu dan harus diselesaikan gitu kan, dan harus ditegur orang-orang yang buat salah itu. Ya ditegur emang, tapi ya cukup ditegurnya yang baik-baik aja gitu. Jadi kalau pemimpin nggak mau negur orang-orang bawahannya, itu pemimpinnya gagal karena bakal apa ya, bakal mematikan bisnis kalau mindsetnya perusahaan gitu ya, bakal mematikan roda organisasi gitu, misal mindsetnya untuk teman-teman organisasi atau komunitas gitu. Jadi gimana caranya teman-teman coba belajar untuk meregulasi emosi tadi gitu. Oke, bisa di next Kak. Oke, teman-teman kalau mau memimpin diri sendiri, seenggaknya harus punya tiga strategi tadi yang harus diselesaikan. Ada self-awareness, self-reflection, dan self-regulation. Kalau tiga-tiganya ini udah dikuasai semuanya, nanti bakal eh, teman-teman bisa memimpin diri sendiri gitu. Kalau udah bisa memimpin diri sendiri, nanti bisa diuji itu memimpin orang lain atau jadi team leader gitu. Oke, bisa di next Kak. Nah, kalau udah mau memimpin orang lain gitu ya, atau mau memimpin di sebuah tim gitu, itu harus seenggaknya harus tiga hal ini yang harus disiapkan teman-teman, yakni mindset, skill set, tool set. Jadi pemimpin itu harus punya mindset dulu, kepalanya dulu. Habis kepalanya, isi kepalanya udah punya, skill setnya itu semua tubuh ini dimanfaatin. Kepalanya udah, mindsetnya, skill setnya lewat apa? Lewat mulut, lewat tangan gitu kan. Tool setnya lewat apa? Ya, lewat hal-hal yang lain gitu. Kita bedah satu-satu. Nah, pertama mindset. Nah, ini kan kita ada jenjangnya ya teman-teman. Kita levelkan, ada level 1, level 2, level 3. Level 1 ini yang paling rendah dulu. Seenggaknya jadi bare minimum lah. Semua leader itu harus punya gitu. Yang pertama itu, dia harus punya mindset. Oh, saya ini bakal memimpin orang-orang ya. Jadi saya harus menginvestasikan waktu untuk orang-orang lebih banyak gitu daripada diri saya sendiri. Nah, kalau self leadership tadi ya, kata Dehok tadi kita harus menginvestasikan diri kita sendiri dulu 40% untuk jadi self leader gitu kan. Nah, kalau sekarang dibalik, kalau udah jadi team leader, kita harus belonging to people, harus menghabiskan waktu dengan orang-orang, harus punya pemikiran itu. Terus yang kedua, visionary. Visionary ini harus berpikir apa ya? Berpikir jangka panjang, harus punya visi yang bagus gitu. Nah, kalau Jack Ma itu founder perusahaan Alibaba gitu ya. Mungkin semua orang tahu Jack Ma siapa gitu. Nah, Jack Ma bilang bahwa dia kan leader ya, dia leader. Dia bilang, saya itu di tim itu orang yang paling bodoh gitu. Orang yang paling bodoh di tim. Dia itu sebagai leader, tapi dia yang paling bodoh di tim. Kenapa? Karena semua orang dalam timnya itu punya specialty masing-masing gitu. Jadi dia tinggal nge-hire orang yang pintar IT masuk ke dalam timnya. Dia nge-hire orang yang pintar komunikasi. Dia hire orang PR. Dia tinggal
cari orang-orang yang specialty-nya masing-masing gitu kan. Dia sendiri ya. Jack Ma itu nggak tahu tuh IT-nya gimana. Dia bodoh soal itu. Dia sendiri yang mengatakan hal itu gitu. Tapi apa coba? Yang menjadi kelebihannya apa sebagai pemimpin? Dia visioner gitu. Dia bisa membangun sistem, dia bisa menarik orang-orang itu buat kerja bareng-bareng gitu. Itu tadi. Jadi dia membuat lingkaran tadi sistemnya, dia tinggal narik orang-orang biar apa? Orang-orang itu bisa bekerja bersama-sama menjadi sebuah tim. Itu visioner. Terus yang ketiga ini integritas. Bagi saya integritas itu eh, apa ya? Hal yang paling eh, harus dimiliki oleh seorang leader gitu. Kenapa? Karena bagi Bung Hatta, bangsa ini itu bukan kekurangan orang baik gitu ya, tapi kekurangan orang jujur gitu. Nah, nanti kita bedah nih di slide akhir gitu. Nah, eh, integritas itu kan kejujuran ya. Nah, bagi saya belajar juga dari banyak buku ya. Salah satunya buku 2045 Hertz karya Bapak Fatpah Depi, nanti bisa dicek ya teman-teman. Nah, di buku 2045 Hertz itu bilang integritas itu seperti kita harus apa ya? We have to believe something bigger than yourself gitu. We have to believe that there is something bigger than ourselves. Kita harus mikir bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada diri kita gitu. Misal kayak pejabat nih ya, pejabat gitu. Dia jadi menteri gitu. Dikasih amanah nih, dikasih anggaran gitu ya misalnya. Tapi dia nggak mikirin bahwa ada kepentingan-kepentingan yang lebih besar lain gitu dibanding dirinya sendiri. Dia merasa bahwa oh dia menteri, jadi dia bisa ngapain aja gitu bebas, dia bisa ngambil duit-duit yang banyak itu kan gitu. Nah itu nggak ada integritas tuh sebagai pemimpin. Nah kita kalau mau jadi tim leader ya harus punya integritas ini, harus punya kejujuran tadi gitu. Terus itu mindset yang harus kita penuhi dulu. Terus yang kedua yang skill set. Nah skill set ini ya setiap pemimpin yang harus jadi great komunikator gitu, harus bisa berkomunikasi dengan baik gitu kan. Baik itu untuk tim internalnya, itu dia harus punya komunikasi yang baik agar tim internalnya tuh paham. Tim internalnya itu nggak confused kayak tadi di slide awal gitu kan, ada confusion. Biar tim-tim anggota-anggota di timnya itu nggak misleading gitu nantinya untuk pekerjaan-pekerjaannya. Harus punya skill komunikasi. Terus yang kedua, harus bisa bernegosiasi, strong negotiator gitu. Untuk apa? Untuk banyak hal gitu ya. Jadi kita harus punya skill negosiasi, entah untuk bekerja sama dengan leader-leader lain gitu kan, atau untuk problem solving. Nah, negosiasi ini juga bisa mengentaskan atau menyelesaikan permasalahan sebenarnya. Seperti itu. Terus yang ketiga, level terakhir ini bisa jadi expert delegator. Expert delegator. Maksudnya apa? Maksudnya dia bisa mendelegasikan tugas itu ke anggota-anggotanya gitu. Jadi jangan sampai banyak banyak ini ya, sekarang tuh banyak pemimpin yang melepas tanggung jawab, melempar tanggung jawab itu ke anggota-anggotanya. Bagi saya, pemimpin yang baik itu ya orang atau pemimpin yang bukan melempar tanggung jawab, tapi mampu mendelegasikan tugas ke anggota timnya gitu. Jadi beda ya, melempar tanggung jawab yang harus menjadi tanggung jawab dia malah dilempar ke anggotanya. Itu enggak, tapi mendelegasikan tugas. Tugas-tugas itu harus jelas untuk dilemparkan ke anggota timnya gitu. Nah, itu skill set. Terus terakhir, ada tool set. Tool set ini alatnya, teman-teman. Alat leader itu apa sih? Nah, kalau mungkin tim IT gitu ya, toolsetnya kan toolsetnya itu kan banyak ya. Ada komputer, ada website gitu-gitu ya. Nah, kalau pemimpin itu beda levelnya. Dia punya toolset yang nggak kelihatan, intangible gitu. Nah, yang pertama apa? Yang pertama legitimasi. Ya dia harus punya orang-orang dulu gitu, harus punya orang-orang yang percaya sama dia. Itu namanya legitimasi. Kalau dia udah punya orang-orang nih, udah punya perkumpulan yang percaya sama dia, yang suka sama dia, ya dia punya power gitu, punya power untuk dibawa ke next level gitu. Power ini apa ya? Power itu kekuasaan yang bisa dia kendalikan, bukan dia abuse, bukan dia sewenang-wenang gitu. Nah, itu power level 2. Terus yang ketiga leader circle. Jadi toolset yang terakhir ini, yang level 3 ini sangat sangat expert ya teman-teman. Leader circle ini gimana caranya seorang leader itu bisa berkumpul dengan leader-leader lain gitu. Nah, untuk apa? Ya untuk membawa kepentingannya sendiri.
Terus untuk memperkenalkan tim-timnya yang keren ini ke leader-leader lain gitu. Agar apa? Agar membuka peluang-peluang yang lain gitu, teman-teman. Seperti itu. Boleh di next, Kak? Oke. Nah, kalau udah punya mindset tadi, udah punya skill set yang banyak gitu ya, dan udah punya tool set gitu, ya jangan sampai offside, teman-teman. Offside ini apa? Offside itu ya kalau dalam sepak bola seperti orang yang melewati garis gitu ya. Offside gitu, kamu offside, print gitu, nggak boleh gitu. Kalau di tongkrongan biasanya orang offside itu yang orang yang jokesnya itu melewati batas gitu ya. Nah, jangan sampai offside. Leader itu kalau udah punya mindset, skill set, dan tool set, ya jangan sampai offside gitu. Offside ini maksudnya apa? Abuse of power yang tadi menggunakan kekuasaannya itu secara sewenang-wenang gitu. Terus yang kedua, being a boss instead of leader. Ya, nggak boleh. Leader itu beda, bos itu beda. Kalau bos itu ya dia punya perusahaan, terus dia bisa mendelegasikan tugas ke orang-orang, ya udah dia lempar tanggung jawab aja gitu, itu bos. Nah, terus yang ketiga, belonging to self more than people. Nggak bisa, kita itu harus sibuk sendiri gitu. Kalau kita sibuk sendiri ya ngapain ada tim ini gitu kan? Ya harus mengayomi dengan orang-orang gitu, orang-orang dalam tim. Kalau kata Mama Gufron, shududu gitu. Jangan ya, nggak boleh offside gitu. Oke, next Kak. Oke, seperti yang udah aku bilang di awal tadi gitu kan. Kalau kata Bung Hatta, ya bangsa ini tidak kekurangan orang baik, tapi kekurangan orang jujur. Ya memang benar, memang benar. Tapi bagi saya ada yang lebih benar lagi di era sekarang. Kalau bagi saya, itu bangsa ini itu tidak kekurangan orang baik dan jujur, tapi malah kekurangan orang yang percaya diri. Mungkin teman-teman merasakan hal yang sama gitu ya. Bagi saya punya dan dekat sama orang-orang yang pintar dan jujur. Tapi entah di medsos atau entah di kehidupan yang nyata gitu ya, dia nggak punya kepercayaan diri untuk mengekspos kelebihan-kelebihan dia, kebaikan-kebaikan dia, dan kejujuran-kejujuran dia gitu. Mungkin teman-teman punya teman yang dia di Instagram gitu ya, dia nggak punya foto profile, postingannya nol, tapi aslinya dia baik gitu, aslinya dia punya punya kapasitas, punya skill, dan dia jujur, tapi dia nggak pede gitu kan, nggak berani gitu. Padahal ya bagi saya kepemimpinan itu dimulai dari keberanian. Gimana cara kita ngambil peran gitu. Ya harus percaya diri dulu gitu, teman-teman. Eh, Ketidakpercayaan diri di era sekarang itu seenggaknya muncul dari dua hal, teman-teman. Yang pertama itu takut takut untuk di apa ya? Takut diceng-cengin gitu ya. Misal teman-teman mau mengekspos diri atau memframing atau branding diri itu lebih baik gitu ya. Teman-teman bikin postingan untuk share thoughts gitu ya, berbagi pikiran gitu ya, teman-teman bikin konten, tapi ada yang cemooh gitu. Nah, bangsa kita seperti itu sekarang. Jadi, yang bikin orang nggak pede itu ya bangsa kita sendiri juga sebenarnya. Nah, itu harusnya yang kita ubah gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kepercayaan diri itu. Kenapa nggak ada? Karena mereka ngerasa, aduh, hidup sekarang dengan pemerintah yang sekarang yang seperti ini, itu buat saya nggak percaya diri gitu. Kenapa? Karena setiap saya posting sesuatu gitu ya, setiap saya mengekspos sesuatu itu nggak didengar sama pemerintah. Mungkin seperti itu. Jadi ada dua hal. Ada yang cemooh dan kondisi kehidupan sekarang yang buat mereka nggak percaya diri. Bagi saya yang harus percaya diri, apapun tantangannya, teman-teman harus mulai dulu keberanian itu. Leadership yang baik itu dimulai dari keberanian. Ya, seperti itu. Boleh di next, Kak? Oke. Nah, terus ini closing statement ya sekalian ya teman-teman. Bagi saya leadership itu harus dari leader yang sip. Leader yang sip itu ya leader yang oke gitu ya. Gimana teman-teman? Apakah teman-teman udah siap jadi leader yang sip buat upgrade jadi sip? Atau bahkan teman-teman udah sip sekarang gitu ya? Harapannya sih teman-teman 2 sampai 10 tahun ke depan itu bisa jadi leader di sebuah tim atau leader di sebuah organisasi atau perusahaan gitu ya. Mungkin untuk sekarang teman-teman cukup membangun self leadership dulu melalui self awareness, self reflection dan juga self regulation tadi. Kemudian udah terbentuk nih self leadershipnya, nanti 2 sampai 10 tahun ke depan
teman-teman bisa memimpin tim, dan tim tersebut itu nanti bisa memikirkan nama teman-teman jika ditanya siapa leader yang terbaik yang pernah bekerja sama dengan teman-teman. Ya, sekian itu saja teman-teman. Terima kasih. Kita buka diskusi aja teman-teman. Oke, Saya terima balikan kasih ke Mas Mas Fauzi. Rani. Oke, terima kasih Mas Fauzi atas penjelasan terkait tim leadership yang sangat menarik dan sangat insightful sekali nih Mas Fauzi. Sebenarnya apa yang Mas Fauzi jelaskan terkait leadership ini ada cukup relasinya juga untuk saya Mas Fauzi. Kebetulan saya sekarang sudah bekerja di perusahaan outsourcing selaku HR Mas Fauzi. Nah, kebetulan apa yang udah dijelaskan oleh Mas Fauzi terkait overthinking, terkait percaya diri, itu juga cukup relevan untuk saya. Kebetulan pada saat itu memang kalau kata Mas Fauzi overthinking itu menjadi privilege ya. Tapi kadang overthinking itu menurut saya juga menjadi bumerang sih Mas menurut saya karena karena kalau di sisi saya, di situ kan saya juga dipercaya untuk menjadi leader ya, Mas Fauzi. Kadang kalau saya terlalu terlalu keras terhadap tim saya dan juga terhadap mungkin memberikan pengarahannya terlalu keras juga dan kurang jelas gitu, Mas, memberikan arahan kepada mereka. Terkadang saya overthinkingnya itu nggak bisa stuck gitu loh Mas. Apa yang harus aku lakukan untuk kedepannya, terus what to do untuk list untuk besoknya, dan kadang apa yang harus aku arahkan kepada tim-timku untuk besoknya, itu kadang bikin aku stuck karena overthinking satu satu hal itu aja sih Mas sebenarnya. Tapi aku juga percaya apa yang dibilang oleh Mas Fauzi. Kadang overthinking itu bisa menjadi privilege karena kita bisa mikir gitu. Nah, di situ aku juga bisa mikir Mas apa yang harus aku lakukan ke depannya meskipun aku stuck nih. Kadang aku disuruh nyari orang 30 orang gitu ya untuk posisi ini. Kadang timku itu nggak bisa nyari gitu Mas. Nah kadang aku marahin, aku evaluasi, oh mungkin aku terlalu terlalu keras ya. Apa yang bisa aku bantu buat mereka ya? Jadi aku bisa mikir. Saking aku mikirnya gitu ya Mas, untuk solusi ke depannya, aku kadang kelewat 3 stasiun, 4 stasiun, kadang kalau di KRL kayak gitu. Oke, teman-teman, mungkin itu pemaparan materi yang sangat menarik ya untuk dari Mas Fauzi dan pemaparan materi yang sangat insightful sekali terkait leadership ini dan mungkin ini sangat relate sekali di kehidupan kita ya teman-teman semuanya, baik yang untuk teman-teman yang masih mahasiswa ataupun teman-teman yang udah kerja saat ini ya. Oke, kita mungkin buka sesi Q&A saat ini. Di sini ada pertanyaan Mas dari Mas Ilham Anugrah. Bagaimana sih Mas cara menjadi leader di kelas yang tidak harmonis khususnya saat ada konflik antara mahasiswa laki-laki dengan perempuan nih Mas? Mungkin bisa dijawab Mas Fauzi. Oke, terima kasih Mas Ranu. Ini ada pertanyaan dari Mas Ilham ya. Mas Ilham lagi kayaknya ya. Oke, pertanyaannya bagaimana cara menjadi leader di kelas yang tidak harmonis, khususnya saat ada konflik antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Oke, teman-teman. Ini disclaimer ya, ini jawaban dari saya. Ya, silahkan diikutin atau enggak itu bebas. Gitu. Nah, yang pertama ya, Mas Ilham, kalau bagi saya itu harus dibedain dulu nih. Eh, teman-teman itu mahasiswa atau siswa. Kalau siswa itu oke lah, bisa diatur lah, dan punya kewajiban untuk mengatur sebagai leader. Tapi mahasiswa itu udah dewasa, Mas Ilham. Jadi nggak ada kepentingan untuk mengatur teman-teman yang sedang berkonflik gitu. Karena eh, mahasiswa itu udah dewasa, beda sama siswa. Dan secara penugasan gitu ya, secara kewajiban-kewajiban dan hak juga itu beda banget antara kita di universitas maupun di SMA gitu ya. Dosen saya pernah bilang gitu, "Eh, kamu kalau misal nggak hadir ya di kelas ya itu nggak apa-apa. Dan yang tanggung jawab itu kamu sendiri gitu. Beda kalau kita di SMA gitu ya. Kalau kita nggak hadir, mungkin guru kita bakal cari kita gitu. Guru kita bakal ngechat orang tua kita gitu ya. Kalau mahasiswa enggak, dosen mah bodo amat gitu kan. Karena dunia kampus itu beda dan kalau bagi saya itu nggak perlu ini ya Mas Ilham, nggak perlu untuk dipikirkan bahwa harus untuk dilerai. Ada yang berkonflik harus untuk mengambil peran untuk bertanggung jawab itu nggak harus. Kecuali itu kejadiannya memang dalam kelas dan memang kejadian
konfliknya itu antar fisik gitu ya. Dan itu memang harus berinisiatif untuk diselesaikan gitu ya, diambil alih gitu. Tapi kalau memang konfliknya konflik receh gitu ya, konflik online gitu ya, by chat gitu ya, bagi saya Mas Ilham nggak ada kewajiban untuk menjadi leader gitu ya, menjadi leader untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Tapi kalau Mas Ilham mungkin pengen menyelesaikan hal-hal itu, ya silahkan. Kalau memang mau, di ini aja Mas Ilham, diajak ketemu. Jadi jangan di kampus, diajak ketemu ngopi bareng gitu kan, diajak ketemu dua orang itu, Mas Ilham bisa jadi mediatornya, bisa jadi negosiatornya gitu ya. Ya diajak ngobrol aja gitu, konfliknya apa, bisa diselesaikan atau enggak gitu ya. Seperti itu sih Mas Ilham. Jadi pendekatannya nggak harus kaku dan nggak harus di kelas juga, tapi ya di meja kopi itu bisa menyelesaikan masalah juga. Seperti itu Mas Ilham. Oke, Mas Ilham. Oh, Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ada yang mau ditambahin dari Mas Fauzi? nggak ada Mas. Oh, oke, oke. Oke, pertanyaan selanjutnya menurut Kakak, ini pertanyaan dari Agis Nanda, Mas Fauzan. Menurut Mas Fauzan, hal kecil apa aja sih yang bisa nunjukin kalau seseorang itu punya jiwa leadership di suatu lingkungan, terutama di kampus yang saya temuin? Oke, oke. Eh, Mbak Agis Nanda Abdullah. Mbak Agis apa Mas Agis ya? Saya kurang tahu Mas. Mbak, maaf. Oke, Kak Agis, bagi saya ya, hal-hal kecil yang bisa nunjukin kalau seorang itu punya jiwa leadership, itu keberanian tadi, Mas Agis. Kak Aziz, Kak Agis, sorry. Nah, keberanian itu yang bagi saya itu priceless ya. Di era sekarang ya, coba dilihat aja Kak Agis. Kalau Kak Agis itu masih mahasiswa ya, kayak Kak Ilham, coba dilihat teman yang sering bertanya dalam kelas itu siapa gitu. Nah, kalau dia sering bertanya berarti dia punya jiwa kepemimpinan karena dia berani. Di zaman sekarang kan anak-anak sekarang itu pada malu ya untuk bertanya di dalam kelas gitu ya. Kalau konteksnya mahasiswa nih. Karena ya takut dianggap nggak tahu materi, takut dianggap bodoh, takut dianggap caper gitu ya kalau bertanya. Tapi padahal enggak. Bertanya dalam kelas itu ya buat kita apa ya? Reframing otak gitu, refresh otak. Jadi kita mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh dosen gitu. Nah, bagi saya itu hal-hal kecil yang bisa nunjukin kalau oh, ini orang leader nih gitu. Itu bagi saya keberanian ya. Itu yang satu bisa mengambil peran. Terus yang kedua itu kalau hal-hal kecil ya, dia itu bisa berbaur sama orang gitu loh, Kak Agis. Dia apa ya, easy going gitu. Nah, itu cocok banget tuh dijadiin leader sebenarnya karena dia belonging to people tadi. Jadi bagi saya itu dua hal itu. Dia easy going ke orang, terus dia berani dalam kelas maupun di luar kelas gitu. Dia berani mengambil peran, apapun perannya. Jadi orang yang berani itu jangan dianggap caper ya, teman-teman. Orang yang berani itu ya doain aja. Oh, dia berani ya udah, aku doain deh biar dia konsisten berani terus gitu. Jadi ya itu. Itu Kak Agis dan Kak Ranu. Ada lagi? Kalau misal Kak Agis, Kak Ilham misal belum puas dengan jawabannya bisa ini ya, bisa disampaikan ya. Nanti kita diskusi-diskusi aja gitu. Oke, gitu aja Kak Ranu. Oke, Mas Fauzi, bentar. Aku lagi ngefilter pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Oke, Mas Fauzi, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Mas. Ada satu pertanyaan, mungkin bisa langsung aku rangkep aja jadi satu. Em, apa usaha yang bisa dilakukan dalam mempertahankan leadership di lingkungan sebuah instansi di tengah tingginya distorsi pemahaman terhadap peraturan-peraturan yang ada? Terus yang terakhir nih mungkin Mas Fauzi yang tadi juga udah aku spill juga terkait overthinking. Mas Fauzi, aku sering overthinking, tapi kok tetap susah ya memimpin diri sendiri. Gimana cara mengendalikan overthinking itu ya? Mungkin dua pertanyaan itu, Mas Fauzi. Oke, ini dari Anonymous ya, unknown people gitu.
Yang pertama, apa usaha yang bisa dilakukan dalam mempertahankan leadership di lingkungan sebuah instansi di tengah tingginya histori pemahaman terhadap peraturan-peraturan yang ada? Oke, mungkin ini sambil cerita juga ya, teman-teman. Nah, Kak Anonymous, kita panggil Kak Anonymous aja gitu ya. Eh, Kak Anon, jadi aku punya banyak teman yang sekarang kerja di lingkungan instansi pemerintahan gitu ya. Kita nggak usah sebut namanya dan nggak usah sebut apa instansi pemerintahannya apa gitu ya. Dan ini nggak cuma satu dua orang, banyak yang memang cerita ke aku gitu ya, diskusi ke aku gitu. Ternyata pemikiran mereka, nah ini disclaimer dulu, teman-teman saya Gen Z yang jadi pegawai di instansi pemerintahan. Dia cerita bahwa ternyata pemikiran-pemikiran anak-anak Gen Z ya, atau milenial gitu, itu beda banget sama pemikiran-pemikiran Gen Boomers atau Gen X, Baby Boomers ya, Baby Boomers atau Gen X yang lagi apa ya, yang lagi memimpin di sebuah organisasi atau instansi pemerintahan gitu, lembaga atau kementerian itu beda banget. Jadi kalau beda pasti ada gesekan gitu kan. Yang satu pengen gini, yang satu pengen gitu gitu kan. Nah, jadi ada distorsi itu Kak Anon ini, Kak Anon gitu. Nah, terus gimana sih cara cara menyelesaikan itu gitu kan? Kalau bagi saya ada dua. Bagi saya yang pertama itu kita harus jadi yes man dulu. Kita harus bisa memposisikan diri kita itu sebagai sebagai siapa. Kalau sebagai staff ya yes man dulu. Uh, there is no other choices gitu. Nggak ada pilihan lain. Ya kita harus yes man. Harus oke siap Pak, oke siap Bu, oke siap Mbak, oke siap Mas gitu. Jadi harus pertama yes man dulu. Kalau kita sebagai staff ya levelnya ya. Nah terus yang kedua apa? Yang kedua tinggal tunggu waktunya aja. Nah, yang pertama tadi yes man, yang kedua tinggal tunggu waktunya. Uh, Jadi nggak ada orang-orang yang bakal abadi di posisi itu gitu. Nggak ada orang-orang yang bakal abadi di posisi kepemimpinan sebuah instansi gitu nggak ada. Jadi tinggal bersabar aja, tunggu waktunya. Karena kesabaran kita itu bakal jadi pahala juga. Itu aja sih. Siapa tadi yang nanya? Aku nggak tahu namanya siapa. Jadi ya kita harus yes man dulu. Apapun kondisinya kita harus bersabar dan tinggal tunggu waktunya aja. Tinggal tunggu waktunya bakal ada perubahan gitu. Dan perubahan itu pasti dari Tuhan dan juga dijalankan oleh dari diri kita sendiri gitu. Kalau kita mau berubah ya pasti berubah gitu. Itu sih Kak. Terus yang kedua tadi apa Kak Ranu? Terkait overthinking, gimana caranya untuk kontrol overthinking? Oke, ini sama kurang lebih sama dengan yang diceritakan oleh Kak Ranu tadi gitu ya. Hmm. Aku tuh overthinking terus, pengen ini, pengen itu gitu. Tapi aku nggak tahu nih mau mulai dari mana gitu ya. Gitu kali ya tadi pertanyaannya gitu ya. Hmm. Nah, kalau dari saya itu kalau milih pemimpin gitu. Misal kalau di daerah saya pengen pilih wali kota atau pengen pilih ketua DPR di daerah gitu ya. Itu saya lihat dulu dari rumahnya gitu. Kalau rumahnya bagus ya, saya bakal pilih. Kenapa? Karena apa ya? Leadership is start from home gitu. Jadi kepemimpinan yang bakal dia lakukan untuk sebuah daerah itu ya aku lihat dari lingkungan terkecilnya dulu. Apa lingkungan terkecilnya? Ya dari rumahnya gitu. Kalau rumahnya bagus, berarti dia bisa memanage atau mengorganize rumahnya itu dengan bagus ya. Berarti dia bisa organize people yang lebih besar gitu ya. Nah, konteksnya apa dengan overthinking tadi? Bagi saya, kalau kita setiap hari overthinking, tapi kita nggak tahu mulai dari mana, ya mulai dari rumah dulu. Mulai dari rumah. Misalnya, kita setiap hari bangun pagi nih, Kak. Bangun pagi. Ya, bangun pagi ya jangan langsung main HP. Kalau yang Islam mungkin sholat dulu gitu ya. Ya setelah sholat apa? Ya olahraga dulu. Nonton YouTube yang apa topiknya atau temanya itu soal self development. Banyak kok podcast-podcast sekarang tuh yang bahas self development gitu. Jadi ya mulainya itu ya mulai dari rumah dulu gitu. Dan eh, nggak harus memulai dari hal-hal yang besar gitu ya. Misal kita bangun pagi itu harus keluar rumah eh, olahraga dengan outfit yang culture gitu yang nggak harus gitu. Ya olahraga itu bisa dimulai di kamar gitu.
teman-teman bisa leg day di kamar, teman-teman bisa olahraga di kamar, dan olahraga itu nggak cuma bikin fisik yang apa ya, yang terbentuk, yang sehat, tapi mental dan pemikiran kita juga pasti bakal ngikut gitu. Nah, jadi startnya itu dari rumah dulu. Terus kalau startnya udah dari rumah nih, kita udah sering olahraga di rumah, sering misal baca buku, sering nonton podcast atau YouTube setiap pagi gitu ya. Nanti bakal ngikut kok, bakal ngikut ke hal-hal yang lain setelah itu. Misal siang teman-teman bekerja, pasti mikirin, aduh pekerjaannya berat banget ya, harus ngapain ya gitu. Nah, teman-teman kan punya landasan dasar nih. Oh, kalau pagi mulai dari rumah, mulai gini-gini ya, berarti siang, sore, malam tuh aku udah punya hal yang harus dikerjakan gitu ya. Terus kalau kata Mas Ran tadi, sering overthinking, aku takut apa ya, takut menegur mereka tuh terlalu keras gitu. Terus takut apa nih step selanjutnya setelah overthinking? Ya, setelah overthinking ya jangan ditampung sendiri gitu. Oke lah kita overthinking, kita mikir sesuatu hal yang too over gitu ya. Tapi setelah itu ya jangan jangan dipendam sendiri gitu. Jangan selesai di diri sendiri. Ya tumpahkan ke timnya Mas Rande atau yang bertanya tadi gitu ya. Tumpahkan ke situ. Wah, guys, ini aku semalam mikirin ini, aku overthinking ini gitu. Gimana ya gitu. Nah, nanti bisa solve problem dari tim itu. Jadi teman-teman oke lah overthinking sendirian, tapi setelah itu tumpahkan ke tim biar apa? Biar problemnya solve gitu, bisa terselesaikan. Jadi mulailah dengan hal-hal yang kecil itu tadi. Itu Mas Ranu dan teman-teman. Mungkin ada yang bertanya lagi, mungkin Mas Ranu kita kasih aja yang di dalam forum ini gitu, yang mau bertanya Oke, verbal gitu ya. oke teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa mengaktifkan fitur raise hand teman-teman. Silakan teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan, biar enak interaksinya langsung sama Mas Fauzi, nggak melalui link Slido. Ini melatih kepercayaan diri juga ini teman-teman. Oke, Mas Stefanus, Perlu perkenalan diri juga atau sama buka pembicaraan? boleh Boleh, oke boleh, Mas. Mas Stefanus. Oke, bentar ya. Oke, berarti kan pakaiannya biasa aja ya. Mantap, Mas Stefanus. Berani nih. Leadership itu harus dimulai dari keberanian tadi. Jadi Mas Stefanus berani nanya, top emang. Leader yang sip. Monggo, silakan Mas Stefanus. Ya, sebenarnya saya ada dua pertanyaan. Mungkin lebih tepatnya tiga, hanya saya tanyain aja dulu dua. Ini apa? Bagaimana Kak untuk bisa kita itu ngecek diri sendiri soal self awareness kita sama self reflected-nya itu, untuk bisa tahu apa sih yang sebenarnya kita itu masih kurang atau mungkin yang perlu ditingkatkan lagi gitu Kak. Sama eh, mungkin ini, mungkin saya agak kurang berani untuk diskusi kalau misalnya di kelompok besar, Pak. Masih terbiasanya itu di kelompok kayak personal gitu. Nah, itu bagaimana caranya Kak untuk bisa lebih bisa berani gitu untuk bisa diskusi di kelompok besar gitu atau memulainya gitu Kak. Paling itu aja sih Kak untuk sementara. Oke, Mas Stefanus, terima kasih. Ini ada dua pertanyaan fundamental yang bagus banget ya dari Mas Stefanus dan mungkin bisa kita sharing ke teman-teman juga gitu ya Mas Stefanus. Oke, yang pertama, gimana sih cara kita cek diri sendiri ya? Kekurangan kita apa, kelebihan kita apa gitu. Menurut saya ada berbagai macam cara ya Mas Stefanus. Yang pertama itu kita karakter traits cek dulu seperti yang aku sampaikan di awal tadi. Jadi asesmennya itu dari kita dulu sendiri Mas Stefanus. Kita mikir dulu nih, apa ya kelebihan aku apa, kekurangan aku apa, hal yang perlu di-improve apa, yang perlu di-develop apa yang perlu aku kurangi gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang berlebihan dari diri aku, misal aku oversharing gitu. Oh, berarti itu yang harus aku reduksi dari diri aku sendiri, yang harus aku kurangin gitu. Itu yang pertama. Jadi self assessment dulu. Nah, mungkin sambil cerita juga, eh, memang self assessment ini ya, Mas Stefanus, itu butuh waktu yang lama gitu, butuh waktu yang lama. Jadi aku ini
udah banyak ya, banyak ikut organisasi, eh, banyak kerja di tempat lain gitu ya. Tapi sejujurnya, aku baru tahu diri aku sendiri itu baru 4 bulan yang lalu sebenarnya. Jadi aku baru baru merasa settle nih, merasa pede nih untuk ungkapin ke orang-orang, nih, diri aku nih kayak gini. Diri aku itu kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan apa yang harus diimprove. Itu aku baru 4 bulan yang lalu loh, Mas Stefanus. Jadi aku udah 24 tahun lebih baru bisa pede untuk menyampaikan dan mengetahui bahwa diri aku tuh sebenarnya kayak gini gitu. Memang butuh waktu yang lama, Mas Stefanus, untuk self assessment itu. Nah, itu yang pertama, self assessment dari kita sendiri dulu yang menentukan. Terus yang kedua itu kita ini apa from friend assessment gitu. Jadi dari teman-teman kita yang assess kita gitu, yang nilai kita tuh dari teman-teman. Kayak aku kemarin nih, aku kemarin baru aja eh, baru aja ngobrol sama leaderku. Jadi aku bilang, Mas, kita udah 3 bulan kerja, udah 3 bulan berpartner gitu ya. Aku pengen dong dievaluasi gitu, pengen dong dikritik gitu. Selama 3 bulan kemarin aku kurangnya apa gitu ya, lebihnya juga apa gitu. Nah, jadi biar lebih apa ya, lebih strong ya, lebih kuat lagi self assessment kita itu lewat teman gitu. Dan Mas Stefanos dan teman-teman itu jangan jangan takut dikritik gitu, jangan alergi untuk dievaluasi gitu, jangan gitu. Justru kritik dan evaluasi itu vitamin bagi kita, vitamin gitu. Jadi kalau kalau kita mau berkembang ya harus berani dan diterima untuk dikritik dan dievaluasi gitu. Jadi kemarin aku udah dievaluasi tuh, kurangnya apa, baiknya apa. Jadi aku tahu tuh. Nah, sekarang Mas Stefanus itu harus cari teman tuh. Harus